Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Desa Banget yang berbahagia, kita berjumpa lagi pada sesi pembahasan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas tentang rancangan kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah merumuskan rancangan kebijakan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Materi ini dibuat oleh Kementerian Desa dan disampaikan oleh Drs. Lutfi Latif, MSI, selaku Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada acara workshop formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja tahun anggaran 2024 yang disampaikan pada hari Senin 21 Agustus 2023 lalu. Pada saat ini kita akan mengulas terkait dengan rancangan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Penting, informasi ini sebagai sebuah kajian, karena pada bulan September 2023 ini tiba masanya di mana seluruh desa se-Indonesia menetapkan peraturan desa yang mengatur tentang RKPDes, yang nantinya Perdes RKPDes tersebut sebagaimana ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun dokumen anggaran atau APBDes. Oleh karenanya, agar muatan materi kebijakan yang ditetapkan oleh desa tidak terlalu melenceng jauh dari rule of the game yang dibangun oleh pemerintah, saat ini Desa Banget akan mengulas rancangan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Sebelum kita memasuki pada kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun 2024 berdasarkan rancangan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024, sejenak kita perlu memahami kondisi desa saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom. Artinya, lahirnya desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini menjadikan desa yang berdaulat secara politik, yang berdaya secara sosial untuk mengelola tanah air desanya dengan semangat yang dimiliki oleh desa, yaitu semangat gotong royong, semangat kolektif yang nantinya diwadahi melalui berbagai bentuk pertemuan, ada musdes, ada musrenbang, ada rembuk warga, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu melihat kondisi desa saat ini, dan ini nantinya akan menjadi rumusan dasar Kementerian Desa untuk menetapkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2024. Kondisi desa saat ini pada aspek kemiskinan Indonesia yang ada di desa, walaupun mengalami penurunan, namun kemiskinan di desa masih tinggi, yaitu di angka 12,29%. Ini merupakan data BPS tahun 2022. Sehingga nantinya rumusan penggunaan dana desa pasti akan mengarah kepada pengentasan kemiskinan berbasis desa. Pada aspek kesehatan, angka stunting masih tinggi, yaitu di angka 21,6%.
Sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%. Ini berdasarkan data SSGI 2022. Dan kita dapat memastikan bahwa rumusan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 nantinya akan mengarah pada penurunan angka stunting berbasis desa yang kita kenal dengan program konvergensi stunting. Lalu untuk ketahanan desa terhadap pandemi itu sudah cukup kuat, terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka di desa dari 4,11% pada tahun 2021 menjadi 3,72% pada tahun 2022. Ini berdasarkan data BPS tahun 2022. Dan nantinya pemerintah melalui prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 akan mengarah kepada penguatan badan usaha milik desa, penguatan UMKM, dan penguatan sektor ekonomi lainnya seperti padat karya tunai desa yang nantinya akan menjadi program yang dilandingkan oleh pemerintah melalui Permendes untuk prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada aspek pembangunan di desa telah mengalami perkembangan positif dan signifikan, namun masih terdapat desa tertinggal sebanyak 9.584 desa dan desa sangat tertinggal sebanyak 4.982 desa. Ini merupakan data Kementerian Desa tahun 2022 berdasarkan data Indeks Desa Membangun atau IDM. Nah, oleh karenanya kita sudah dapat sedikit menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Desa nantinya dapat dipastikan akan berkutat pada aspek pengurangan angka kemiskinan, konvergensi stunting, terus kemudian peningkatan kualitas ketahanan desa, lalu pembangunan desa yang diukur berdasarkan data Indeks Desa Membangun. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kebijakan dana desa dari tahun ke tahun sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ditetapkan. Kita geser dan next ke segmen berikutnya.